Perkenalkan, nama saya Giru Gusman Ratus Leong. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan data, manajemen sumber daya manusia. Itu seperangkat praktik dan alat yang digunakan untuk menarik, merekrut, melatih, mengembangkan, mengelola, dan mempertahankan karyawan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, organisasi yang bergantung pada karyawan untuk mencapai tujuan mereka mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan skill inti yang dibutuhkan staf mereka untuk memberikan hasil. Manajemen sumber daya manusia membantu mengidentifikasikan kesenjangan dalam kemampuan karyawan dan memfokuskan upaya merekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini ada juga komponen manajemennya sumber daya manusia. Berfokus pada penambahan nilai bagi karyawan organisasi sehingga mereka dapat memberikan hasil terbaik. Apa saja komponen manajemen sumber daya manusia di dalam SPSS, yaitu talent management, pengelolaan SDM, memelihara karyawan untuk mengembangkan skill baru dan meningkatkan kinerja kerja mereka. Lalu ada rekrutmen dan perekrutan, yaitu menarik dan mempekerjakan talenta yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Sistem ini menyediakan alat yang dibutuhkan Departemen Sumber Daya Manusia untuk memposisikan organisasi sebagai tempat kerja yang ideal bagi karyawan dan menampingkan proses rekrutmen. Setelah itu ada orientasi dan pelatihan, yaitu memperkenalkan mereka pada budaya perusahaan, persyaratan kerja, dan ekspektasi, serta menciptakan lingkungan yang membantu mereka menyesuaikan diri dengan peran mereka. Lalu ada administrasi tunjangan, yaitu menyederhanakan tugas yang rumit dan mengelola tunjangan tenaga kerja dan membuat perencanaan serta pengambilan keputusan menjadi lebih mudah bagi karyawan. Terus mengatur rencana tunjangan sekali saja sehingga pendaftaran dan pemotongan dapat dilakukan di seluruh sistem, dan waktu kehadiran dan penggajian itu untuk akurasi dan kepatuhan penggajian yang tepat dapat mempermudah pelacakan dan pengelolaan jam kerja, pengajuan cuti, dan persyaratan keamanan, serta mengoptimalisasikan penggajian. Nah, di sini ada layanan karyawan dan layanan mandiri, yaitu menawarkan aplikasi layanan mandiri dan sistem pelacakan untuk waktu dan kehadiran. Lalu pelaporan dan analisis, itu menawarkan database insight yang ada pada SPSS dapat menindaklanjuti untuk membantu organisasi menambahkan nilai bagi karyawan, serta data dari tinjauan kinerja, klaim tunjangan karyawan, skill, tingkat turnover, dan statis lainnya dapat membantu menyesuaikan praktik-praktik untuk meningkatkan lingkungan kerja dan mencapai tujuan. Lalu di sini apa itu perangkat lunak manajemen sumber daya manusia? Terkadang disebut sistem informasi sumber daya manusia atau HIRIS, yaitu aplikasi teknologi dapat membantu perusahaan mengelola dan membina karyawan mereka, serta perangkat lunak ini dapat menyatukan perencanaan bakat, manajemen, analitik dalam satu sistem. Lalu manfaat perangkat lunak yaitu menyediakan kemampuan organisasi yang kuat dan alat-alat lain yang meningkatkan efisiensi organisasi. Terus apa manfaat utama menggunakan perangkat lunak sumber daya manusia? Yaitu sistem terintegrasi untuk fungsi SDM, pengambilan keputusan berdasarkan data, peningkatan kepatuhan, keamanan, dan privasi data, serta pelaporan yang ditingkatkan.
Sekian untuk penjelasan manajemen sumber daya manusia, yaitu pada pengelolaan data SPSS yang sudah saya cari di berbagai web. Lalu ada data pengelolaan